Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita pada hari ini yaitu P5 ya. Ada yang tahu P5 itu apa? Ya, silakan. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, dengan tema kewirausahaan. Ya, tema kewirausahaan dengan topik keripik pisang dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dan topik proyek itu pembuatan keripik pisang dengan berbagai macam varian rasa. Oke. Ada yang tahu apa itu kewirausahaan? Oke, belum ada yang tahu ya? Kewirausahaan apa? Tapi kira-kira ada yang tahu? Masyarakat yang mempunyai usaha. Usaha itu apa? Pedagang. Ya? Pedagang. Ya, usaha itu adalah kerja seperti berdagang. Apalagi? Bertani. Nah, itu sama dengan usaha apa lagi? Buka warung ya? Ya, baik. Apa yang adik-adik sudah sampaikan tadi itu adalah merupakan usaha-usaha dari masyarakat ya? Baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat merumuskan konsep kewirausahaan termasuk pembuatan dan pengelolaan produk. Yang kedua, peserta didik mampu merencanakan pembuatan produk keripik pisang yang berbentuk tes. Yang ketiga, peserta didik menerapkan kewirausahaan dalam pengelolaan usaha kecil. Yang keempat, peserta didik dapat jadi kita bukan pembelajaran kita pada P5 dengan tema kewirausahaan. Oke, kita tengok deskripsinya. Baik, untuk lebih jelasnya, materi dengan tema kewirausahaan hari ini akan dijelaskan oleh Ibu Herlin Lamatoa MPD. Jadi kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait B5 dengan tema kewirausahaan yang dalam hal ini topiknya adalah tentang keripik Pisang. Sudah pernah dengar kata kewirausahaan? Sudah? Ya. Tahu artinya? Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan penjelasan singkat terkait apa itu kewirausahaan. Bisa dilihat? Ya. Kewirausahaan di sini berasal dari gabungan kata. Yang pertama adalah wira. Wira ini ada bahasa Sanskerta, ya, yang berarti ada berapa? Pahlawan, pejuang, berani, dan mulia. Yang berikut adalah kata dasar usaha. Usaha itu adalah upaya, kerja, kemudian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dikaitkan dengan topik keripik tadi,
Berarti intinya adalah keberanian memulai usaha membuat bisnis ini yang kreatif. Kenapa harus kreatif? Kenapa harus inovatif? Yang namanya pisang, yang kalian tahu biasanya hanya dibuat apa? Ya, pisang goreng. Maka di sekitar kita ini kan tanaman pisang banyak ya. Ada petani atau pengelola kebun yang memiliki banyak tumbuhan pisang. Jadi itu saja penjelasan tentang kewirausahaan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam. Baik, untuk kelanjutan materi kita dengan tema kewirausahaan ya, kita pilih pembuatan keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Ini kita melihat di lingkungan sekolah kita ini banyak tanaman pisang ya yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan mendatangi petani pisang ya. Kita akan mendatangi, menjumpai petani pisang dan kita akan bertanya-tanya dengan petaninya. Kemudian yang kedua kita akan berkunjung ke pembuat dan penjual keripik pisang ya. Yang ketiga kita akan mendatangi konsumen. Jadi kita akan menanyakan bagaimana konsumen keripik pisang ya. Oke, jadi siap-siap kita akan ke kebun ya dan ke penjual. Assalamualaikum Pak. Ya Bapak, ini sebagai petani jagung dan selain jagung ada tanaman pisang ya di kebunnya Bapak? Jadi kita bisa lihat kira-kira tanaman pisangnya Bapak ini banyak. Ya, ini terlihat sekarang tanaman pisang saya mengelilingi lahan yang tentunya terlihat sekarang. Bisa ceritakan sedikit bagaimana Bapak memulai usaha pisang ini? Ya, terima kasih. Dari awal saya memulai usaha untuk sebagai petani pisang. Yang pertama tentunya saya sebagai petani pisang itu melihat dengan adanya potensi yang sekarang itu melihat berbagai macam apa yang tentunya diingini oleh masyarakat termasuk saya sendiri, dan juga itu harga pasaran pisang tentunya lebih di atas terlihat. Olehnya saya termotivasi untuk bisa menanam pisang tersebut. Masya Allah, ternyata Bapak banyak tanaman pisangnya dengan jagunya ya. Ya. Kira-kira ada kendala atau apa tentang pemasaran pisangnya Pak? Ya, itu yang pertama. Untuk kendala biasanya kalau tanaman pisang ini tantangan awal yang dihadapi itu yang pertama perubahan iklim, kemudian hama dan penyakit, yang berikut harga pasaran itu tidak stabil, kemudian terakhir biasanya untuk penyimpanan dan pengolahan itu ini yang menyebabkan tantangan saya ataupun kendala-kendala yang saya hadapi. Oke, jadi terima kasih Pak sudah siap kami kunjungi dan kami wawancarai mengenai hasil perkebunan Bapak yaitu pisang. Jadi semoga hasil pertaniannya Bapak itu bisa hasilnya lebih melimpah dan menjadi petani yang sukses. Terima kasih. Kalau begitu kami permisi dulu Pak. Ya. Kami kembali ke sekolah. Terima kasih atas kunjungannya.
ini penjual dan pembuat keripik ya? Ya. Ayo, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat Ibu, Apa ini? mau beli keripik Ibu boleh? Boleh. Silakan duduk sini. Terima kasih Bu, kami datang untuk bertanya-tanya. Ini Ibu kan sebagai pembuat keripik pisang. Jadi sudah berapa lama Ibu buat keripik? Sudah lama dari tahun 2019. Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira varian apa saja yang dapat Ibu buat? Oh, ini yang ada rasa gula merah ini. Kemudian ini rasa apa? Balado. Ada balado. Kita lihat ya. Ya. Nah, ini rasa gula merah. Ya, ini dicampur dengan gula merah. Ya. Atau gula Aren. Oke, ini jadi Ibu ini membuat dua varian rasa. Nah, kalau ini rasa Balado. Ini dicampur dengan balado. Ya. Jadi kira-kira Ibu ini keripik laris manis, Bu? Iya, laris manis. Alhamdulillah. Ya, siapa saja yang mau membeli keripiknya Ibu? Ini murid-murid ini, anak sekolah ini banyak dengan masyarakat, ibu-ibu yang di sekitaran sini. Masya Allah, Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana Ibu suka dukanya dalam menjual keripik ini? Kalau sukanya ini kalau keripik ini cepat habis, cepat laku maksudnya, Ya. cepat terjual. Kalau dukanya biasa kan mencari pisang itu sulit, Ya. untuk mencari. Ini kemasan harga berapa, Harga Bu? 1.000. Ya, ini harga 1.000 ya. Ini pengemasannya seperti ini. 1.000. Kira-kira Ibu ke depannya ada keinginan tidak untuk lebih meningkatkan dalam rasanya, varian rasa atau pengemasannya? Saya ini mencoba lagi yang rasa apa dulu yang lain ini, rasa coklat, rasa stroberi, ada lagi yang satu apa itu ya? Keju. Keju. Supaya anak-anak kan biasa bagi cacang yang enak-enak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah bersedia kami wawancarai. Semoga produksi keripik dan penjualannya bisa sukses, bisa laris manis ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Kami kembali ke sekolah dulu Bu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke konsumen ya. Itu pembeli keripik atau yang suka makan keripik. Jadi kita datangi kira-kira bagaimana keripik yang konsumen suka. Oke, jadi kita mengunjungi. Oke, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Ibu sedang makan apa Bu? Saya sedang makan keripik Varian rasa gula merah. Varian gula merah. Oke, jadi ini keripik apa Bu? Ini keripik pisang, Ibu. Oke, keripik pisang rasa apa ya? Rasa gula merah. Oh, jadi Ibu pencinta cemilan ya dari keripik? Iya, saya suka. Kira-kira keripik yang paling Ibu suka rasa apa? Kalau saya itu suka varian rasa yang warna coklat. Saya suka sekali. Jadi kalau menurut saya, kalau bisa ditambah lagi varian rasanya, rasa coklat, rasa tiramisu, rasa cappuccino, itu supaya
lebih bagus lagi ya, supaya banyak yang lebih suka. Oke, jadi nantinya sekolah kami akan membuat keripik pisang. Jadi insya Allah Ibu akan memborong hasil produksi kami. Oh iya, insya Allah saya akan memborong keripik. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Baik, kita barusan dari kebun ya, dari kebun mengunjungi petani pisang, kemudian kita ke warung keripik, itu mengunjungi ibu yang pembuat dan penjual keripik pisang, kemudian mengunjungi konsumen. Jadi kira-kira adik-adik menyimak tadi apa yang disampaikan oleh petani pisang, oleh pembuat dan penjual keripik dan konsumen. Jadi kira-kira masalah dari petani itu apa yang kita dapatkan? Oke, siapa yang bisa? Ayo silakan Abdurrahman berdiri. Banyak tantangan yang dihadapi seperti banyaknya hama dan perubahan kebijakan. Oke, lanjut kepada pembuat dan penjual keripik. Kita dapat masalah yang dihadapi oleh pembuat dan penjual keripik pisang itu apa? Saya Silakan. Ini dulu Marsha. sulit mendapatkan pisang yang berkualitas. Ya, sulit mendapatkan pisang yang berkualitas. Jadi itu masalah yang kita temukan dari pembuat atau penjual keripik. Kemudian dari konsumen, kita temui dari konsumen itu apa? Oke, silakan Cynthia. Ini menambahkan varian rasa. Ya, konsumen ingin varian rasa yang lain ya. Ya. Oke, jadi dari masalah-masalah tadi yang sudah kita peroleh dari petani pisang, dari pembuat dan penjual keripik pisang, kemudian dari konsumen, itu ada beberapa masalah. Kira-kira solusi ya, solusi yang kita angkat melihat petani pisang yang sedang sedih di saat pisangnya itu tidak terjual. Kira-kira solusi apa yang bisa kita angkat dari masalah tersebut? Solusinya, jadi seperti kita membuat pisang. Ya, jadi dengan membuat keripik pisang kita bisa membantu melariskan pisang dari petani. Kemudian dari pedagang, pembuat dan penjual keripik. Tadi permasalahannya yaitu memperoleh pisang yang baik. Kemudian kemasan ya. Kemasan keripik. Kira-kira solusi apa yang kita bisa angkat? Oke, silakan. Kita diamankan kemasannya. Ya, jadi kalau kita membuat keripik pisang, nantinya kemasan kita akan buat lebih menarik. Makanya kita beri label. Ya, label. Kemudian dari konsumen tadi, masalahnya varian rasa. Maka solusinya ya, kita akan membuat varian rasa yang lain agar keripik pisang ini bisa terjual laris. Oke, bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan dengan proyek ya, atau pembuatan keripik pisang. Jadi sebelumnya saya bagikan kelompok ya. Kelompok 1, Marsha, Ibrahim, Cynthia, Rohana, Markel, Bantu, Tahir, Aryo. Kelompok 2, Laiksal, Rahma, Fadila, Zahra, Hasan, Abdurrahman, Fatma. Coba kelompok 1 di sebelah.
pemasaran ya? Kemudian saya bagi masing-masing kelompok ini sekarang berjumlah 7 orang ya. Pada setiap kelompok itu ada yang bagian produksi, atau bagian produksi ya, jadi pada pembuatan. Kemudian ada yang pada bagian pembuatan label atau persiapan pengemasan. Jadi kemasannya disiapkan dengan pelabelan. Jadi labelnya dibuat pada aplikasi Canva ya. Oke, silakan didiskusikan dulu secara kelompok. Oke, sudah selesai didiskusikan ya? Jadi kelompok 2 sudah selesai? Silakan pisang apa yang dipilih untuk dibuat ini? Ya, pisang kepok. Kemudian persiapan alat-alat dan bahan ya? Baik, perhatikan ya. Pada pelaksanaan pembuatan produk ini atau pembuatan keripik ini akan ada guru-guru untuk mendampingi pembuatan produk ini ya. Jadi kepada teman-teman guru saya persilakan untuk mendampingi masing-masing kelompok. Dan ini ya, bagian ini mereka akan membuat label. Oke, jadi sekarang ketua kelompok silakan menyebutkan alat-alat dan bahan yang sudah disediakan untuk membuat keripik ini sesuai hasil kesepakatan masing-masing. Silakan disampaikan dari bahan-bahan dan alat-alat yang sudah disiapkan. Jadi di sini alatnya ada spatula, ada penggorengan, kompor, pisau, wadah, piring, dan penyaringan. Bahannya pisang, minyak kelapa, dan selai. Oke, ini topping apa yang dipilih? Blueberry. Oke, jadi kelompok 1 pilih varian rasa itu blueberry. Oke, lanjut ke kelompok 2, silakan ketua kelompok. Baiklah, alat di sini terdiri dari pisau, spatula, penyaringan, bilangan, goyang, dan kompor. Bahannya ada pisang, coklat, batang, dan minyak. Oke, jadi kesepakatan kelompok 2 ya memilih varian rasa yaitu rasa coklat. Baik, silakan sekarang untuk pembuatan. Silakan. Mana pada air? Oke, baik, ini sudah proses penggorengan ya. Mana kotornya?
topping dengan menggunakan api sedang cenderung besar dengan teknik mengetim. Baik, ini untuk label sudah di print, dibuat pada aplikasi Canva. Label untuk keripik, intinya ditempel di plastik kemasan. Tidak usah pakai air, api. Ya. Satu orang bagaro. Sampai kamar kertas satu nih mau pegang. Coklatnya kasih ini gitu. mantap. Coklat, ini rasa coklat ya. Oke, dicampur. Begitu Mbak Tuan. Coklat lumer. Oke, ini sudah selesai ya, rasa blueberry. Oke, yang sudah diangkat, dinginkan. Nanti kalau sudah dingin dikemas ya. Kalau sudah diangkat dan didinginkan ya, kemudian dikemas. Pas dengan labelnya lumer. Pengemasan. Jadi ini kemasannya, ditempel label keripik pisang coklat lumer. Baik, ini untuk kelompok dua ya. Sekarang pengemasan. Oke, diperlihatkan kemasannya seperti ini, cantik ya, diberi label. Oke, silakan dikemas. Ini pedang seperti yang ada di label. Ini ada yang rasa coklat. Ini rasa coklat Kak. Saya ibu. Mau ada yang apa Kak? Yang ini. Coklat. Coklat harganya 5.000 aja. Harganya 5.000. Oke. Jadi ini pelanggan pertama kami. Kasih. Sudah selesai produksinya? Ya.
keberhasilannya? Berhasil. Sesuai apa? Ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Nah sekarang, kira-kira ada tantangan apa yang ditemui pada saat membuat keripik ini? Ada Apa? Coba sebutkan. tentang kekurangan alat seperti talenan. Talenan. Jadi yang kurang itu adalah talenan. Kemudian tantangan lainnya ketika membuat atau menggoreng atau apa, ada tidak tantangannya? Tingkat kematangannya agak sedikit gosong. Oh, sudah lebih ya. Kedepannya apa yang harus diperhatikan atau diperbaiki? Kira-kira perlukah menghitung waktu menitnya berapa lama harus menggoreng? Apinya harus besar atau kecil, ya. Kemudian dari keripik ini kira-kira inovasi apa yang sudah dibuat? Ya. Oh, labelnya. Ya, labelnya ini dibuat dari apa? Dari Canva. Canva. Oh, berarti sudah tahu bikin label di Canva ya? Nilai apa yang diperoleh dari P5 yang ada di ketika kalian membuat? Kebersamaan itu berarti apa? Apalagi? Kerjasama tadi sudah, gotong royong. Kalau ini yang namanya apa? Tadi? Label. Nilai apa yang didapat dari kreativitas, inovasi? Terima kasih. Semoga kalian bisa menjadi siswa yang punya jiwa usaha, berani melakukan usaha, berinovasi dan kreatif. Sukses ya. Oke, kita kelompok. Halo. Unik ya. Ibu tertarik dengan warnanya. Bagaimana keberhasilan kalian membuat produk ini? Kenapa belum 100? Alat ya, berarti alat ya. Kira-kira kalau supaya tidak kurang, apa yang harus diperbaiki? Kemudian yang berikut, tantangan ketika mengolahnya apa? Ya. Oh, berarti ketika ini merasa panas mengolahnya ya. Kira-kira kalau panas begitu apa yang perlu dibuat supaya tidak terasa panas? Apinya jangan terlalu besar ya. Kemudian serep-serepnya itu supaya tidak panas, tambahkan supaya jadi panjang. Jadi ketika menggoreng tidak terasa panas. Dan berikut, nilai apa yang diperoleh ketika kalian memproduksi? Kreativitas di sini bisa saya lihat dari apa? Unikan membuat label. Masa iya unik. Warnanya kira-kira apa? Jadi nilainya kreatif. Kemudian tadi supaya perencanaannya bagus harus berpikir kritis. Selamat untuk produksinya, semoga kalian bisa menginspirasi dan menerapkannya di rumah. Selamat dan sukses. Terima kasih. Baik, kegiatan kita lanjutkan. Jadi setelah kita melalui langkah-langkah kegiatan pembelajaran ya. Jadi sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kunjungan kepada petani, kemudian pembuat dan penjual keripik pisang, kemudian konsumen ya. Dari ketiga observasi tadi yang kita lakukan itu kita menemukan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita dan kita memilih inovasi. Yang kita pilih adalah pembuatan keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Oke, jadi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, saat kita melakukan usaha seperti pembuatan keripik pisang ini, maka yang perlu
Jadi pada pembelajaran P5 ini kira-kira ada manfaat yang diperoleh? Siapa yang bisa menyampaikan? Silakan Rahma. Berdiri. Kesimpulan dari saya, kita bisa mengambil pelajaran dari materi hari ini, serta bisa mempraktikkan cara membuat keripik pisang, dan semoga kita bisa menjadi pedagang yang sukses. Ya, berikan aplaus. Semoga menjadi wirausaha atau orang yang bisa menciptakan lapangan kerja, membuka lapangan kerja dengan inovasi ya, dengan inovasi dan kreasi kita sendiri. Karakter-karakter yang bisa kita tanamkan dalam diri seperti karakter yaitu gotong royong atau kerja sama. Kemudian apa lagi? Kreativitas dan inovasi. Insya Allah pembelajaran P5 yang telah kita terima bisa bermanfaat dalam hidup kita, bisa berwirausaha baik di lingkungan kita ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan pimpin doa adik Martel. Teman-teman, sebelum kita berikan pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.